Waktu itu tahun 85 tuh orang belum tahu lagi apa tuh komputer. Iya, masih- Binatang apa itu? Binatang apa? Biarlah kini dan jauh Hidri dan Bamandi Palua Bakar Rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Lama bersama saya Doyo Koto di channel CG. Untuk sanak-sanak sadonyo, I will bakureh mencari bintang-bintang tamunan CG. And please welcome Ayahanda Haji Herman Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan ibunda kita Hajah Zerni Melmusi. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Jadi sana mungkin sanak sadonyo ndak asyang dengan sosok kedua sosok yang di samping ambu kini ko. Beliau adalah pemilik dari kampus tercinta kita Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Alhamdulillah magiah waktu untuk ambo gitu kan merasa terhormat mana. Sama-sama. Bunda terima kasih. Ya, sama-sama. Agak grogi, maaf ya nak. Oke, siap. Pertemu ya, apa kabar ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berkat rahmat Allah sehat. Seadanya ini selama COVID-19 ini Ya. ya, hampir bulan nak. Iya, hampir Rumah bulan ya. masjid. Itu. Berarti aktivitas emang dibatasi secara apa ya? Sekolah kan di Kampus pun kampus gitu ya. gitu juga. E-learning aja kan? Ya. Tapi secara tidak langsung itu tetap berjalan, cuman daring gitu ya. Daring. Ya. Dan kini kebetulan mulai renggang ya, mulai keringanan-keringanan lah diagihan oleh pemerintah gitu ya. Jadi Tapi update terkini tetap gitu ya. daring juga. Oh, Dari sampai Januari itu dari Menteri. Berarti ikut pemerintah. Ya, ikut pemerintah. Tapi kalau masjid sudah dibuka untuk umum, ya kan? Ya kalau fasilitas Iya. klinik di Mungko ya. Buka. Itu tuh untuk umum ya? Untuk umum dan juga untuk mahasiswa. Iya, terutama itu mahasiswa. Ya. Alhamdulillah. Tadi Alhamdulillah. masjidku setiap waktu dibuka ya, akses untuk umum. Iya. Bebas untuk melakukan ibadah di situ ya. 5 kali ya kan? Alhamdulillah. Kalau pagi-pagi, setiap pagi ada kuliah subuh. Setiap pagi ya? Iya, setiap pagi. Sampai suruh. Sampai suruh, 6:30. Jadi ayah hadir di situ tadi. Ada, tiap pagi. Tiap waktu ayah hadir di situ. Subuh, jam 4:30 lah tiba. Sampai saat subuh, beko tausiah. Suara tausiah, baca Al-Quran, sampai menunggu suruh kan? Iya. Suruh. Habis itu kami dalam jemaah Alhamdulillah ya. 8 pagi gitu. Mantap. Oke ya, sebelum taruhan ya. Jadi ayahku jauh waktu zaman dulu tuh kan ibaratnya selayaknya orang-orang di kampung biasa lah gitu ya. Jadi ayahku asli mana ya? Asli dari Silungkang. Asli Silungkang. Dari Silungkang Sawalunto. Silungkang Sawalunto ya. Ibu juga dari Silungkang. Oh gitu. Silungkang. Ini pada kayak rumah Bunda. Sakampung. Rumah kali nggak jauh ya? Tapi Ayah Tanah Sirah. ayahku Bunda. dari Ketik Padang. Di Ketek Padang. Oh gitu. Berarti pendidikan ayah lah Di SD di Padang, di SD Adabiah. Oh. Muka Biskop Raya. Oke. SMP Adabiah, Muka Biskop Raya. SMA 2. Oh, berarti lah merantau dari sekolah Ketek Kalau dulu ibu di kampung SD, SMP, SMA baru ke Padang. Betul. Oh gitu. Berarti lah jarang ya balik ke kampung tuh ya? Atau Baik. tiap libur balik? Oh, betul libur balik keluar. Waktu libur sekolah balik ke kampung. Mandi di Batang Air. Oh iya. Di Batang Air. Ikut orang tua ya? Atau memang kos di siku lah? Enggak. Oh enggak, orang tua di Padang. Orang tua kenal tu, orang banyak yang kenal Bapak Haji Abu Nawas yang menggali barang-barang souvenir di airport Tabing. Airport lama, airport Tabing. Ya. Sampai kini masih ada toko ya? Kini dah pindah ke apa kan, ke BIM kan. Oh, Kini pindah. tak ada bapak lah, ayah lah meninggal kan. Jadi namo Nawasko dari ayah. Dari ayah lah gitu. Iya. Setelah SMA kamu ayah lah. Ayah setelah SMA itu masuk dia di kuliah di Akademi Bahasa Asing, 2 kuliah ya, di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dia di Akademi Bahasa Asing Prayoga Padang. Oh, Bapak Prayoga. Sekali jalan tuh ya atau Pagi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Ya. 2:30 sore sampai jam 6 di Akademi Bahasa Asing Prayoga Padang. Tuh enggak ada waktu bermain tuh ya.
Malam Iya, mengalih, siang malam mengalih menolong orang tua. Mengalih di Tabiang tadi tuh ya. Enggak ada tapi yang di hotel. Sebelum tuh. Iya, mengalih di hotel, Grand Hotel, ada di Grand Hotel di Padang ada di Grand Hotel di Cakik Pondok tu ada Grand Hotel. Kemudian ada Hotel Mariani mengalih souvenir. Berarti memang orang tua. mengikuti kebiasaan ayah lo gitu ya. Jadi enggak ada waktu untuk pemain. Enggak ada menolong orang tua. Kami 10 orang sana. 5 laki, 5 polisi. Ayah posisinya di Kabara gitu ya? Dan umur 5. Umur 5. Ya. Itu yang lain lah masih di Padang kos ada ya atau? Oh enggak. 3 lah meninggal, tinggal 7 lah. Ada di Jakarta, ada di Pekanbaru, ada di Padang. 3 di Padang. Nah, itu tuh ayah pikir memang ayah tuh punya mimpinan tinggi kah dulu itu gitu? Jadi atau waktu memang sudah tamat itu di ekonomi Unan dulu sampai tingkat sarjana muda. Dulu sarjana muda, di siku di Abah lah tamat. Pai merantau ke Jakarta. 2 minggu di Jakarta, dapat kerja di perusahaan asing, perusahaan Amerika. Bidang apa ya? Di situ perusahaan mungkin tahu Ananda, PT Regnis Indonesia itu menjual mesin jahit Singer. Oh, Singer. Iya. Itu perusahaan Amerika itu. Di situ ayah kerja, kantornya di Kuningan gini. Kuningan. Kuningan? Gedung Kuningan di situ. Setiabudi Building. Setiabudi ya. Itu pertama kali itu gedung yang ada di situ. Lama enggak ya kerja di situ? Oh, situ kerja 3 tahun. Oh, terbilang lama ya. 3 tahun kerja situ, satu pindah ke Padang jadi penyalur, kemudian baru membuat kampus. Dan di Singer penjualan terbanyak di Asia Tenggara adalah ayah. Siapa? Itulah. Di tangan ayah lah. Ya. Pas momen itu. Ya. Sampai itu tahun akhir 86, satu baru 85 membuat kampus. 85 ya? 85 buat kampus. Ya, Amik. 20 tahun ya. Iya, nak. Tunggu ya, mengecek langsung 3 tahun perjalanan ayah di Karajo di Singer tuh langsung membuat kampus. Oh enggak, ada 3 tahun di Singer, kemudian pindah ke Padang, pindah ke Padang, kami lakukan keluarga tahun 81 di Jakarta. Itu setelah itu ayah jadi penyalur khusus Singer. Penyalur itu jadi partner dari PT Singer gitu. Distributor ya. Oh, pacik wilayah tuh. Untuk Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Bukit Tinggi, untuk Pariaman, untuk Solo apa itu. Itulah tenamo seorang kah ya atau tergabung masih di perusahaan tadi? Perusahaan tadi. Jadi perusahaan tadi mampukan kawat. Jadi kita sebagai apa ya? Partner. Jadi situ kan ada mesin jahit yang sarati macam jahitan, sampai puluh macam jahitan, berbagai macam jahitan gitu. Itu orang persisih membeli mesin jahit waktu itu. Persisih kalau membeli mesin Singer kan, dan dia harganya mahal kan gitu. Itu sampai itu tahun akhir Desember 84. Ya kan? Sudah itu baru bobek kampus. Itu waktu menjual mesin jahit Singer tu, ayah merupakan penjualan terbanyak di Asia Tenggara, sehingga dapat hadiah semacam achievement lah gitu ya. Iya. Pangana membuat kampus kok memanglah dari dulu ya atau tiba-tiba sih gitu. Jadi ada bosnya ayah orang Amerika. Amerika yang di Singer tadi itu, dia mengecek Herman sini gitu. Ini mesin jahit Singer tu kan ada di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia kan cuma kenal mesin jahit saja. Di luar negeri ada kulkas, ada sepeda motor, ada macam-macam lain banyak. Ya. Tapi di seluruh dunia sudah mulai turun gitu. Jadi you harus beralih kepada sekolah, buat sekolah komputer. Waktu itu tahun 85 tu orang belum tahu lagi apa tu komputer. Binatang apa itu? Binatang apa komputer tu? Gitu ya. Yang ada komputer artinya di Di Semen Padang. Tu sebesar kulkas itu yang CPU-nya masih gadang, kapasitasnya ketek. Ketek. Itu. Lah itu darinya dorong dari itulah. Itu dia orang Amerika. Itulah yang dia kita beli komputer itulah kita bangun sekolah Akademi Manajemen Informatika Komputer pertama di Pulau Sumatera, satu-satunya di luar Pulau Jawa awak tahun 1985.
Itu namanya apa tuh ya? AMIK. AMIK ya? AMIK, Akademi Manajemen Informatika Komputer di PTK Padang. Disingkat AMIK. Jadi orang kenal AMIK. AMIK itu adalah komputer itu adalah AMIK. Habis itu orang kenal. Identik identik itu ya. Itu, itu. Jadi kadang-kadang sampai zaman kini pun yang tua menyebut AMIK kok masih ada. Masih AMIK Lubek, AMIK Lubek. Ya betul. Komputer itu dulu memang langka. Tapi saya tahu bahasa hukum untuk depan itu perlu. Komputer itu ada komputer, tidak ada softwarenya, tidak jalan juga kan? Cuma ya. Ada komputer, ada softwarenya, tidak ada brand luarnya manusianya juga jalan. Kita mencetak paket komplit gitu kita mencetak orangnya kan. Aku tuh dicetak orang masuklah orang-orang mahasiswa pertama tu 205 orang duk masuklah dari Bukit Tinggi dari Kampung Ananda datang orang belajar siku. Sampai aku dari Riau datang ke siku. Nah, pertama kali di Pulau Sumatera. AMIK itu dulu tahun 85. Baru tahun 86 baru ada Akademi Akuntansi Manajemen Program Komputer. Oh, baru sekolah tu. 87 ada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika. Dan sampai jadi sekolah tinggi lah tukar yang mau jadi STMIK ya. STMIK. AMIK tetap ada kan? AMIK strip STMIK. 87 itulah. Dia lah sampailah beribu-ribu kan. Sampai kini tahun 2001 baru jadi Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Baru dikukuhkan menjadi universitas. Dia. Kalau dibuliah di detailan setelah ya itu pasti tidak berjalan lancar doh ya kan. Wak lihat dari kacamata bisnis, dari kacamata industri gitu ya. Di tahun sekian itu peluang pasti ketik ya kan. Orang masih yang tadi ya menyebut lo masih komputer ko alam tidak parah lu gitu. Suka dukanya banyak. Jadi waktu mendirikan kampus AMIK itu tahun 85 tu, Pak Herman kurang gilo kemana? Nah, gilo. Siapa ngecen Pak? Ayah gilo. Ada lah orang ngecen. Orang waktu itu dia gilo. Gilo. Tak mungkin komputer ke diajar ke orang di orang tak tahu lah gilo. Itu apa tak? Tapi itulah. Akhirnya orang mengikut gilo tu masuk anak kebenakannya sampai orang gilo. Membaliaknya. Ya kan. Jadi itu mana orang tak tahu apa. Jadi awamnya waktu meresmikan kampusku dulu, komputer kan. Pak Azwar Anas dulu yang meresmikan mah. Yang waktu itu menjabat sebagai gubernur ya? Kan resmikan itu beliau kan ada membawa staff beliau golong PA sampai B kan betul. Aku mutar awak waktu starting tu sampai 10 unit itu kan itu kece Pak Herman kece staff beliau hilang peti ambo di kantor. Ambo curigai 3 orang, si A, si B, si C. Akhirnya wak lihat di komputer ko siang mencilok bisa enggak gitu ya? Bisa enggak ikut. Wah, beram dia Pak Azwar. Bek malu, ambo sama. Ikut ndak dukun dah aja. Itu na orang awam bidangnya dah gitu. Itu na awam orang. Itu nak kenalkan ke masyarakat di Sumatera Barat. Barik gitu melawan arus gitu ya kan. Melawan arus ya. Kan orang ndak tahu apa itu komputer, benda apa, binatang apa itu. Itu masih zat A gitu ya. Iya, baru ada. Karena komputer baru masuk Indonesia baru 6 tahun. Bayang di Pulau Sumatera awak satu-satu. Negeri dan swasta kan. Lopor mana ya. Berarti kira-kira di umur bara gitu ya. 31. Ya Allah. Rambut masih gondrong rambut. Rambut masih gondrong. Mirip John Lennon dulu ya. Iya. Celana cebrai. Dulu cebrai celana orang. Iyalah zaman dulu ya kan. Rambut gondrong itu dipoto tu. Nah berarti ayah jauh dong dari misalnya dunia akademis kan rambut rapi gitu. Kan rambut gondrong. Dia tetap rapi, tapi gondrong. Oh Arafik ya, rapi gitu. Udah tempurung ya. Awak 31 masih main-main je baru pacar. Umur 31 tu. 30. Iya, 31 peresmian gedung. Peresmian. Pak, jadi tu berapa orang menteri tu Pak Waludin Jamin tu, Kapolri. Iya. Pak Suaranas menurut kan. Jadi waktu pidato tu detik ke bergoyang-goyang ya. Oh masih. Betul dengan nervous. Ya, tapi kalau dari posisi kok agak mirip Lee Min Ho gitu, Pak. Enggak. Enggak. Lee Min Ho ya atau Lee Min Ho kan? Korea. Atau sedang pose gitu, Sen. Pose yang biasa mungkin enggak gitu ya. Status Mas lajang atau dan lah nikah atau lah nikah aja. Lepas Aceh. Ayah dulu muabarah gitu ya. Ayah muda 6, ibu muda 25.
Oh beda setahun ya? Iya berasa. Skete. Basket. Masih klub Kan lah gitu. kami sekelas di Oh, SMA. Ayah jadi ketua kelas, ibu jadi wakil ketua kelas di SMA 2. Oh, 3 tahun gitu. orang tahu. Jadi dulu zaman-zaman ada film pengantin remaja, ada pemainnya Romi dan Juli. Jadi ayah galang Romi dan Oh, Juli gitu. ya kira julukan itu gitu ya. Itu dulu. Oh berarti dari situ titik pertemuannya Nah, Jo itu. Bunda. Jadi ketua kelas, wakil ketua kelas. Itu. Sampai sekini kok sekelasnya. Sampai kini ya ibaratkan tidak terpisahkan gitu kan. Gimana do ayah situ do Bunda dari gitu. Bertanding untuk apa, untuk belajar. Ayah juara, ibu juara juga di Oh kelas dalam tu. hal akademis tetap sayang gitu ya. Sayang, itu sayang. Ayah misalnya dapat 9, ibu misalnya dapat 9,5, sakit hati Oh aneh tuh. Besoknya harus tinggi gitu. Itu. Jadi sayang nak mau kini orang macam panggepak, panggemak itu tidak. Kini kan Untuk sibuk-sibuk belajar. untuk yang lain-lain saja ya iya, kan. iya. Nah, kalau diresmikannya hubungan ayah dan Bunda dulu bila kira-kira? Tahun 81. 6 Juni tahun 81 Nikahnya. nikah. 26, 25. Berarti tergolong cenderung capek gitu ya. Iki lain taman bo. Iki lahir tahun 82. Kira 82. Setelah kampus kau berjalan berdiri ya, tanpa disadari lah Wakambang lah. Aduh fakultas iko yang baru-baru. Iya, Nah, iya. terakhir kok aduh kalau tak salah ada fakultas yang jurusan yang baru ya. Ya, kita setuju balik program studi. Jadi selama ini kan sudah tahun 2001 jadi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Ya. Ada Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Teknik Industri dan Sipil. Kemudian sekarang ini sudah ada Fakultas Desain Komunikasi Visual, DKV. FKIP. Dan yang lebih hebatnya kita sudah ada punya S3 komputer pertama di di Pulau Sumatera. S3 untuk swasta. komputer ya? S3 komputer kita sudah punya. Itu baru ya atau? Ekonomi Oh, berarti ya. 6 bulan. S3 ekonomi juga ada. S3 komputer. S3 Jadi tidak perlu orang pergi ke Kamada di Sumatera untuk swasta. Dan di negeri di Sumatera cuma di USU. USU Medan. Cik tu nya. Di Pulau Sumatera saya kata alhamdulillah kan berkat Allah. S2-nya wak lado kan lah tahun 2003 lah. Aku lado S3 komputer. Doktor, mencetak doktor sih kan. Doktor ekonomi, doktor komputer ada sih. Semacam apa bentuk campur tangan instansi pemerintahan untuk yayasan kok secara keseluruhan gitu ya? Ada Kopertis dulu kan Kopertis namanya. Sekarang Kopertis 10. ya? Sekarang LDT, Lembaga Layanan ganti nama ya? Ada ganti nama, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi kan. Itulah itu mereka kan membina Kopertis itu atau LDT sekarang ini membina yang ini Sumatera Barat, Riau, Kepri dan Jambi. Oh dalam satu Perguruan region. tinggi swasta. Oh, Sekarang bukan LDT itu bukan perguruan tinggi swasta aja yang dibinanya, tapi perguruan tinggi negeri juga. oh include ke negeri Iya, langsung. negeri ya. Itu yang bina. Tapi bantuan-bantuan fisik nggak ada. Murni dari Iya. ayah sudah. Iya. Iya Pak Ketua Aptisi. Ayah juga sebagai ketua APTISI, ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Sumatera Barat yang ketiga kali kan. Yang basis Sumbar. Untuk Sumatera Barat. 107 perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat. Tuh di bawahnya. Iya. Kampus kok hanya ukurannya ketek dulu ya. Cie bangunan dulu gitu Oh ya. iya, gedung yang pertama tu gedung. Yo. Iya. Itu tuh statusnya ya masih menyewa tanah kah atau memanglah membali? Membali. Masuk betul. Itu awak ingin percepatan ya kita pinjam uang dengan bank Bukopin lah yang pertama kali membantu. Oh gitu. Pinjam. Supaya cepat perkembangan orang. Coba gedung cik jumlah orang masuk lah beribu. Tu harus cepat kan? Cepat tu. Lebih kok mau tak mau harus. Agak betul. Silakan. Di luar timur tu orang dah ketemu masuk 1.500 tu. Lokal 30 orang tuh gitu ya, misalnya gitu ya. Itu kan. Itu. Jadi ya, itulah. Sekarang inilah berapa gedung ini sampai balik bagus. Inilah berkah sama Allah. Iya, insyaallah. Ada itu kan. Jauh mana perubahannya? Kau waktu Gampo dia duit gedung. Setelah 2009 Gampo 2009. 9 ya, 2009. Setelah G30S Gampo 30 September kan. Bukan yang apa ya, tapi Gampo gitu. Gempa 30 September, sebulan sudah tu kita buat ini. Karena
mahasiswa, Anda tahu kan mahasiswa UPI itu kan tidak dari Padang saja, luar dari Padang kan. Jadi Jauh, Jambi, Bengkulu. Jangan sekolah nak ke Padang deh, pusat bencana Kampung. situ kan kampung apa. Baik kan, itu 6 bulan lah, alhamdulillah siap dah datangkan tukang-tukang dari Jawa Barat kan. Jadi Capek ya. Yang menjadi visi dan misi terbesar Ayah untuk mencetak generasi-generasi yang baru kok gitu ya. Kami sama ibu itu mencerdaskan anak-anak bangsa. Pernah ayah ditawarkan mau jadi iko. Oh, menjabat di Ayah di luar. Ayah di luar. Terlepas iko Oh ya. jadi iko lah, jadi calon iko, calon iko. Nggak mau. Ayah mengatakan kami fokus untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Pak Herman dan Ibu adalah sebagai oksigen. Oksigen tahu? Oksigen itu tidak berwarna tapi diperlukan orang. Ya. Pendidikan diperlukan itu aja kan. Jadi tidak ada niat untuk jadi ini, mau jadi itu apa enggak. Mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Kalau kita sudah mencerdaskan anak-anak bangsa, SDM kita ini kita bangkitkan, itu akan bagus kita. Itu tugas ayah dulu ibu, ya kan? Sekolah lampai 5.000 orang alumni. Total alumni sampai 5.000 orang dari awal sampai kini ya. Iya, lampai 5.000 orang tersebar ke seluruh dunia, tidak seluruh Indonesia, seluruh Pasti, dunia. iya. Mana ada, ya kan? Kini mahasiswa lebih kurang 5.000. Yang aktif ini kok lebih kurang 5.000 ya. Ya, dan lah tamat sampai 5.000. Bayangkan banyak tu. Padahal tak cetak. Ikut Iko dulu waktu dibuat dulu tahun 85. Kau tidak masuk Kota Padang dah. Padang Pariaman. Padang Pariaman. Oh, sebelum perluasan berarti ya. Tidak, tahun 85 waktu awal tu. Secara geografis kok Padang Pariaman, Padang bukan Pariaman. Kota Padang. Bukan. Berarti lah secara tak langsung tu orang underestimate gitu ya. Dari lokasi jauh Jauh gitu. lokasi, galung-galung situ. Iya, apa tuh karet lah segala macam gitu kan. Titik yang susah mana ya ketika membangun perjalanan karir ya aku gitu. Misalnya ketika aku ya sedang susah mana aku gitu. Ya, kan kita di Sumatera Barat ini dan di manapun ya, kan penyakit semua tahu semua. Apa dia semua? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Berarti dari zaman dulu lah ada penyakit Lah, ya. ada penyakit itu. Kini pun masih banyak penyakit Ada berarti ya. Apa kan tu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Iya. Apa awak menghadapi orang tu? Makanya ayah jauh bunda solat tahajud, baca Al-Quran, bersedekah. Tiada hari tanpa solat tahajud, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa solat duha, tiada hari tanpa baca Al-Quran. 7 hari ya. Tiap hari tak ada itu tahajud. Ayah 2:30 lah jago. Mandi. 2:30 subuh lah jago. Dia jago mandi. Mandi apa solat tahajud, apa baca Al-Quran atau siap ke masjid. Itu tiap hari bersedekah tiap hari. Mas Haji jamaah haji masjid UPI ke ya? Lebih sebelum ada masjid UPI saji sampai rumah, Sampai rumah, iya, ya. Ya, Itu hari dia. Itu hari. Kaina ayah kama ke Malaysia, ke cari di mana hotel yang ada dekat masjid. Wajib. Sampai Singapura ambil masjid. Wajib tu. Itu paling subuh. Subuh itu kan terbuka pemenawan. Di situ cari tempat masjid. Iya, ya. Masjid. Itu yang dia apakan mengawakkan lalai kan. Itulah nikmat tu yang perlu kita syukuri gitu. Nikmat tu saya bersyukurlah. Ini semuanya berkat rahmat Allah. Bukan karena kepiawaian Pak Herman dan Ibu enggak. Semuanya rahmat Allah. Allah lah yang memberikan ini. Itu yang enggak. Tapi secara logika enggak mungkin juga. Ya itulah enggak mungkin. Mungkin enggak aja. Iya, Tapi ini ada. Termasuklah meresmikan masjid kan 3 tahun yang lalu. Tak mungkin kawan enggak kenal. Lepas ini wak Makkah tu enggak kenal wak jauh-jauh enggak boleh mendekat-dekat je imam tu kan. Jauh kan. Ada jaraknya kan. Datang imam tu ke situ. Tanpa diseru, tanpa diundang. Ya, yang undang dari Pak Wali Kota, Pak Meldi. Waktu itu ada event ulama-ulama sedunia berarti itu. Iya. Ada masa peresmian yang peresmian masjid Imam Masjidil Haram mana? Ada orang ada subuh-subuh dari Jumat Barokah apa. Iya. Itu semua perkara Allah yang perlu disyukuri, ya kan? Di belakang pria hebat itu pasti ada wanita yang selalu setia, yang selalu mengiringi setiap langkah gitu ya kan, jatuh bangunnya. Nah, apa perasaan Bunda? Dulu kan kami sepulang dari Jakarta, Bunda kan diterima di Semen Padang. Sebagai ya tuh Bunda? Sebagai akuntan Semen Padang. Oh. Padang kan, terus udah kerja Semen Padang, lama Semen Padang, terus tahun 83 tuh. 83. Kiki masih kecil tuh bawa sini, pulang dari Jakarta.
Bapak ngurus punya kan usaha distributor Singgara kan. Kemudian setelah itu tahun 85 kita dirikan ini. Udah 2 ya Pak. 85 ya. Sambil nyambi di Sumedang kan. Sumedang kan sampai jam 3 tuh. Terus baru turun ke bawah dari Sumedang ke situ. Iya. Balik tiap hari kan. Terus setelah aku mahasiswa tambah banyak juga kan. Terus akhirnya DAG Bapak ultimatum tinggalkan Semen Padang. Urus ini. Oh, dengan catatanku harus fokus total tahun dulu. 88 tahun 88. Akhirnya setelah 5 tahun Semen Padang itu minta itu Resign. minta resign Semen Padang dengan saya meninggalkan Semen Padang waktu itu kan saya jaya-jayanya aku gajinya pun gadang. Gadang. Jadi gimana ya? Jadi akhirnya kan harus patuh ya suami kan. Iya. Calik juga kita merupakan jadi kan sama-sama majukan apa namanya kan ini yang dimajukan untuk anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Secara Di situ lah banyak sarjana. Di Semen Padang lah banyak sarjana kan. Di sini dosen juga masih sedikit ya Pak ya. Ya. Sedikit baru akhirnya ke sini saya. Itu sana apa minta izin lah sama direksi, akhirnya berdua sama Pak. Baru total ngurus Tahun kampus. 88 baru total ngurus ini. Ibu yang jadi pimpinan di sini. Berarti secara struktural posisi Bunda waktu lah kamari itu Direktur STI MPK dulu. Pribadi ayah lah Bunda. Jadi kurang lebih ya gitu Bunda. Pertanyaan, wah penasaran ya gitu. Seorang ayahku gitu terlepas dari satu aktivitas, terlepas dari satu kegiatan perkampusan gitu kan. Nah, kalau di rumah beliau kok sosok yang kaku kah atau hangat kah sesuai jo tampilan-tampilan di luar gitu Bunda. Atau di rumah serius ya gitu. Oh enggak. Apa kok kalau di rumah tuh dia anak-anakku tegas. Oh, nah, pasti itu harus jalih, tegas gitu. Anak bisa enggak. Jadi anak-anak mah harus ibu jadi harus ikut kan. Oh, aku enggak, jangan dua suara dalam rumah tangga, ada satu suara. Jadi kalau ada ibu yang kurang setuju di belakang anak-anak ibu keceng apa? Jangan dibungkuk gitu Bunda ya. Anak-anakku enggak setuju gitu. Tapi kalau depan tuh ibu anak dulu. Gitu. Sesuai Joti tenang dulu gitu. Tenang dulu. Tingkat keromantisan kurang enggak di umur Mas Riko ke Bunda? Dibanding yang awal-awal dulu. Kami kan bapak cucu. Jadi anak empek kan sudah Kiki itu tahun 87, adiknya Pati dilahirkan. Ya. Itu tahun 92, Tari tahun 92, si Ridwan sementara ini ibu mah. Empek anak ibu kan. Ini dua meninggal. Iya. Dan nomor 3 nomor 2 jadi nomor 3 meninggal. Terus sudah punya cucu gini kan. Tentu kami lah ya inten laba samu lah ya. Tentu samu itu tuh makin yang kadang-kadang ditinggalkan waktu dua sini kali. Ya kalau udah mid time-nya beko tuh Bunda ya kan. Ya kan dua sini kan kadang-kadang kalau anak lepai, cucu lepai itu kami dua sini tinggal. Kami kalau mau hilangin dapur masaji kan pai. Kok lain temanya lah ya. Sangko aku masih nongkrong ngopi-ngopi gitu ya. Anak ya. Oke, Jakarta kami ngopi. Jakarta masih ya. Jakarta baik. Baik kalau ngopi gapo kun kaya to. Iya. Kaya to segala. Story gapo. Tapi aktivitas banyak di Siko ya, banyak di Padang ya. Padang. Kecuali ada momen-momen tertentu. Kalau ada acara di Jakarta. Baru gitu. Saya acara Jakarta sehari, agak 2 hari 3 hari. Latihan untuk mid time-nya, quality time-nya ya. Itu perlu, sangat perlu. Yo, awak sih lah. Refreshing ya. Lah pada lemu ya. Tahun 81 lah 39 tahun. 39 tahun ya. 39 tahun. Tentu. Juni batang lah 39 tahun. Tentu awet. Alhamdulillah. Tak ada yang memisahkan dong. Amin. Jadi makanya ayah kecil kan ke mahasiswa yang baru lah betul. Dia berkujan apa tu je ibu ke berdua sih dalam mobilnya kedua apa. Karena kami dari kelas 1 SMA satu kelas. Ketua kelas, ibu wakil ketua. Aja. Sampai sekarang satu kelas kita suami istri kan. Ya. Saya menembak pertama kali Bunda. Ayah ke Bunda atau Bunda? Tahun 75 sampai tahun berapa kami pisah loh. Pernah pisah. Ibu Pisah Jakarta. kita. Bisa pindah kota. Ya, tapi hati kan sore dulu kan enggak ada orang pakai PKW. Telegram ya, telegram. Enggak telegram sore. Dulu enggak ada telepon payah dulu kan. Telepon enggak dulu kan apa. Yang karatehnya Arum itu enggak ya? Lope gitu ya. Lope. Bela jambu. Iya. Itu kan ada zaman dulu ya. Ada. Itu sore. Pakai sore. Ada bertunggu kan pos kalau tiba pos sampai tunggu dia ada sore. Itu bertunggu tuh. Sore. Enggak tunggu lu. Tadi jawaban awak lu tak jawab udah Bunda. Saya yang menembak pertama kali.